diberikan sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Karena bukti sehat kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa mengikuti aktivitas kita. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya nikmat harus disyukuri dan disyukuri. Yang namanya nikmat harus disyukuri. Karena nikmat itu, ibu-ibu yang saya muliakan, di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa terhitung oleh akal kita, tidak bisa terhitung oleh komputer. Sebab siang malam kita selalu merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara nikmat-nikmat ini yang harus kita syukuri. Menurut Sayyidina Ali dalam satu kitab Nasaihul Ibad, Sayyidina Ali adalah seorang menantu Rasulullah. Siapa lagi nih Bu? Istri Sayyidina Ali, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri bernama Siti Fatimah, dinikahi Sayyidina Ali. Dari perkawinan antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu dikaruniai dua anak bernama Hasan dan Husain. Dari Husain ini menikah, punya keturunan, itu Husain punya keturunan yang bernama Sayyidina Musa. Dari Sayyidina Hasan menikah, punya keturunan itu punya putri yang diberi nama Fatimah. Dari perkawinan Musa dengan Fatimah ini dikaruniai seorang putra bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dari Hasan dan Husain itu keturunan yang ke-12. Kalau Syekh Abdul Qadir keturunan dari Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu ke-13. Kalau dari Rasul Sayyidina Syekh Abdul Qadir itu keturunan yang ke-14. Jadi Syekh Abdul Qadir keturunan dari Rasulullah itu yang ke-14. Tahu kita mengaturnya siapa? Ya, kadang-kadang ibu-ibu yang saya muliakan, maaf mau kawal aja. Ya, kadang-kadang bapak kita nggak tahu, udah tulisnya bulan aja. Ya, sedangkan rantai-rantai kemuliaan seseorang itu diketahui dari silsilah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya itu masih dekat dengan Rasulullah, keturunan ke-14 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Ali ini pernah berkata dalam satu kitab yang dinamakan Kitab Nasaihul Ibad. Kata Sayyidina Ali, an-ni'amu ay afdalun ni'ami sittatun. Nikmat yang paling besar yang dirasakan manusia itu ada 6. Ada berapa Bu? Nikmat yang paling besar dari Allah yang dirasakan manusia itu ada 6. Maka di antara 6 ini patut kita syukuri. Apa nikmat yang terbesar yang 6 tadi? Salah satunya pertama al-Islamu, pertama Islam.
Islam adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, kita harus bersyukur kepada Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, sampai hari ini, sampai detik ini saya tetap dalam keadaan Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pengaruh tukang ngaji hafal semua. Wala tamutunna illa wa antum innad-dina indallahil Islam. Agama yang dibenarkan oleh Allah adalah Islam. Kita alhamdulillah ya Allah, kita sampai saat ini kita dalam keadaan Islam, yang mudah-mudahan sampai kita pindah alam menuju alam akhirat, tetap yang kita bawa adalah Islam. Bukan sawah kita, bukan motor kita. Karena motor ibu yang saya muliakan, kendaraan kita yang kita punya hanya sampai mengantarkan di atas kuburan saja. Tapi iman dan Islam kita itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Insya Allah KB Islam agama itu ya. Islam KBK. Andaikan ibu-ibu kita agama Islam, andai suatu hari ada orang non-muslim bawa serimis tronton, ditawarin sama ibu-ibu, kata si non-muslim ini, ibu mau enggak mie tronton, tapi ibu harus pindah Islam. Mau itu mie tronton, mie roda, telur bungkus, ambil minyak mama. Tapi Islam tetap jangan pindah Islam, karena Islam adalah kendaraan kita yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Ridho ya Allah Islam dari agama kita. Sebab agama ini agama, gak ada lagi agama yang bisa menyelamatkan kita selain agama Islam, karena Islam adalah agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Islam. Yang kedua, nikmat, kata Sayyidina Ali, nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri adalah wal Quran. Nikmat kita diberikan oleh Allah Al-Quran. Al-Quran itu adalah nikmat yang terbesar, karena Al-Quran ini bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam kita, jangan jadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Kalau seseorang hidupnya Al-Quran dijadikan pedoman, Al-Quran dijadikan imam kita, insya Allah Al-Quran akan menolong kita. Al-Quran bakal menolong. Yang penting Al-Qurannya pertama harus dibaca, setelah dibaca harus diamalin. Ya, Al-Qurannya jangan ditaruh di atas lemari. Ya, Al-Quran ada, itu nikmat yang terbesar, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diwariskan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kata harus ibu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu si pulang kuliah campur dong ya. Pulangnya asli sini Inggris.
Jadi Al-Quran merupakan imam kita yang bisa menuntun kita. Tapi apabila Al-Quran dijadikan makmum oleh kita, maka siap-siap di akhirat kita akan dirumuskan di neraka oleh Al-Quran. Na'udzubillah. Terus ibu-ibu yang saya muliakan, nikmat yang ketiga, kata Sayyidina Ali, nikmat yang ketiga, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang ketiga diberikan oleh Allah, kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang terbesar. Nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Rasulullah, dilahirkan ya seorang nabi bernama Muhammad Rasulullah. Jadi ibu yang saya muliakan, yang namanya Muhammad mah banyak. Di Polgamar banyak namanya Muhammad, di Galia banyak. Tapi nikmat yang terbesar dari Allah adalah Muhammadur Rasul, yang punya gelar Rasulullah. Bukan sekedar nama Muhammad. Di Galian ada yang namanya Muhammad Ishaq, Muhammad Komeng, ada apa Muhammad. Tapi Muhammadur Rasulullah, Muhammad yang diberikan oleh Allah berupa nikmat, adalah Muhammad yang punya gelar Rasulullah, Habibullah. Makanya ketika disebut nama Muhammad, kitanya diam, maka kita digelar dipanggil, kata Rasulullah, dijuluki orang yang paling pelit melintang. Kata bahasa Jepangnya mengerti. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, ketika disebut nama Muhammadur Rasulullah, maka kita selaku umatnya harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena banyak Muhammad di kampung kita namanya Muhammad, tapi tidak baca sholawat. Ibu-ibu punya tetangga namanya Muhammad, tukang ojek. Mang Muhammad, saya mau naik ojek, ada yang baca sholawat? Allahumma sholli wa sallim ala. Mang Muhammad, anterin saya, jangan dengar Allahumma sholli wa sallim ala, gak ada ya. Tapi ketika Muhammadur Rasulullah yang kita sebut, yang kita maksud, maka pasti baca Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa itu yang saya muliakan. Karena memang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bekas jasa doanya bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad, dilahirkan di Mekah. Itu ibu-ibu yang saya muliakan atas jasa doanya bumi. Karena semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maaf, Nabi Isa belum meninggal. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi orang yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Maka ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, itu jarak 600 tahun lebih, enggak ada Rasul, enggak ada Nabi, enggak ada pemimpin. 600 tahun lebih, itu tidak diturunkan Rasul, tidak diturunkan Nabi. Dari lamanya masa itu, ibu-ibu yang saya muliakan, bumi khawatir. Bumi khawatir karena memang gak ada pemimpin, gak ada nabi.
Makanya ibu yang saya muliakan, maaf kalau di suatu kampung nggak ada yang ngajar ngaji, nggak ada yang isi pengajian, siap-siap kampung itu bakal diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah ibu yang saya muliakan, kita hidupnya masih numpang dengan ustaz-ustaz. Ya. Jadi kita alhamdulillah hidupnya masih gara-gara masih ada yang ngajarin ngaji, masih ada pengajian. Alhamdulillah Allah yang tadinya mau nurunin musibah digeser musibahnya sebelah kidul. Ya, di sebelah kidulnya ada yang ngajar lagi, digeser lagi. Itu berkat. Dari 600 tahun lebih nggak ada nabi, nggak ada rasul, akhirnya bumi ini takut diturunin musibah, takut diturunin mara bahaya. Akhirnya selama 24 jam bumi berdoa kepada Allah. Selama 600 tahun lebih bumi berdoa kepada Allah. Apa doa yang dibaca oleh bumi? Allahumma ajirni min hadhil karub wa aghisni min hadhil khutub. Itu 24 jam bumi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ajirni min hadhil karub wa aghisni min hadhil karub. Dari doa bumi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu biirsalir rasul, diturunkan Allah yaitu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600 tahun ibu berdoa. Ibu-ibu dikasih digawe wiridan umpamane kalau dibaca sebab seminggu. Kayane lamun umpama seminggu lah rasane terus apa? Ngaso oleh ijazah saking guru. Allahumma ajirni min hadhil karub. Doa bumi mah doa bumi. Allahumma ajirni min hadhil karub wa aghisni min hadhil khutub. Ya Allah, ajirni, selamatkan kami, selamatkan aku min hadhil karub, dari sesuatu kehancuran. Karena memang tidak ada rasul, tidak ada nabi. Ya, selamat min hadhil karub. Ya. Nah, terus ambil ya. Jadi akan diutus seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyelamat kita. Makanya ibu yang saya muliakan, maaf, jangankan kita cinta sama Rasulullah, hadir di majlis Rasul, bahkan ibu-ibu yang saya muliakan. Ya, hari demen mah orang nih Rasul itu, anak acara maulid demen mah orang, cuma demen jamuran doang. Jadi ada cerita. Jadi anak aki-aki tua, jadi aki-aki wasiat nih anak putu deh, cuk, apabila abah tua laka umur, abah tua wasiat pesen pola menus ninggal dunia, tolong cukur kabeh rambut sing ana ning awak abah tua. Kabeh rambut das, rambut janggut, rambut selangkangan, cukur kabeh kae bersih kabeh. Pokoknya masih ada di sisa nih rambut itu. Akhirnya barang bengi anak acara maulid hadir. Ya bapak kah hadirnya karena berkatkan kah. Barang dipangan tas tangan berkat kepeselek mati. Karena nikah yakin. Uslah kau tune, uslah kau tune mangan berkat kepeselek mati.
Si cucu ibu-ibu yang saya muliakan diwasiatin sama engkongnya, apabila meninggal dunia harus dicukur semua, dilaksanakan dicukur, rambut dicukur, jenggot dicukur, mulut dada dicukur, sormudel dicukur, oke, bersih. Dan mandiin dibungkus, pas dibungkus dan salatin, terus dikubur. Selesai dikubur, tugas malaikat mungkar dan nakir masuk. Terus di jero kubur ceritanya, si aki-aki tua apa mati terus loh. Barang di deleng ibu-ibu sing kula muliakan